Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kami UI Watch kali ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang terkait dengan BPIB. Ya, di sebelah kanan saya paling ujung adalah Mas Heru dan di sini adalah Ibu Maria Bur yang dan kami yang akan membahas hal-hal yang terkini perihal BPIB. Ya, mungkin silakan. BPIP ini saya agak ada keterikatan emosi dengan ini. Kita mau membahas tentang Paskibraka ya. Kebetulan waktu saya masih SMA, saya salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Itu waktu saya masih SMA ya. Tapi pada waktu itu saya belum berhijab karena lama ya itu. Nah, waktu berita ini mencuat, pasti ya kita karena punya pengalaman di situ, jadi emosi kita terpancing ya. Masalah pelepasan hijab bagi yang muslim yang berhijab itu ada 18 orang. Yaitu yang akan kita bahas sekarang. Iya, kalau saya hanya mencatat bahwa ini ketua BPIP ini memang figur yang kontroversial. Artinya banyak sikap dia, ucapan dia, ya, yang cenderung untuk anti-Islam. Jadi saya pikir ini perlu kita sikapi betul. Ya, kenapa demikian? Karena dari berbagai peristiwa yang akan dicatat, yang bersangkutan terbukti telah melakukan banyak hal yang benar-benar mengecewakan, dan ini bahkan beberapa tokoh bilang supaya dia diganti, manggil ke DPR, tapi sampai sekarang tidak terjadi. Jadi kami di sini akan kembali mengingatkan bahwa kita perlu menyimak betul bagaimana sikap dan perilaku para pejabat negara ini agar tidak menggiring kita kepada sikap anti agama. Itu aja. Itu ya yang paling utama ya. Sekarang kita kembali lagi kepada yang fokus ya yang dialami oleh Ibu Maria yang terkait dengan Paskibraka. Ya, terutama Paskibraka, terutama kemarin Paskibraka yang diberi yang dapat kesempatan untuk menjadi tim Paskibraka pada 17 Agustus 2024 di Penajam. Ya, Paskibraka itu dulu waktu itu waktu saya provinsinya masih sedikit ya, baru 32 gitu. Sekarang kan tambah banyak ya. 38 sekarang. 38. Jadi dibagi dua. Ada yang tugas pagi, ada yang tugas sore. Waktu itu saya tugas pagi. Saya di dalam barisan 8. Yang ini juga ini lagi ya, kembali lagi ke terikatan emosi ya. Saya agak emosi kalau ini karena pembawa baki yang sudah ditunjuk ya itu adalah putri dari Sumatera Barat. Karena banyak protes tentang ini, dan Putri Sumatera Barat itu adalah yang berhijab. Ya, dia anak itu berhijab ya. Pada pagi hari 17 Agustus itu dia diganti dengan anak yang tidak berhijab. Karena kan di si ketua BPIP ini mungkin sudah banyak kritikan, akhirnya dikembalikan boleh pakai hijab kan gitu. Jadi si putri ini pakai hijab kembali. Mungkin karena dia pakai hijab kembali ditukar pagi-pagi itu buat saya menyakitkan ya. Bayangkan mereka sudah latihan hampir sebulan. Bagaimanapun satu kebanggaan ya pada Untuk anak-anak ya. SMA ya. Tahu dia diganti gitu. Saya emosi, marah saya. Apalagi ini satu kampung sama saya ini ya, pertama marah saya ini. Jadi saya pikir emang kayak Mas Heru bilang, ini ciri-ciri PKI. Kan dia bilang sendiri, musuh Pancasila adalah agama. Agama musuh besar Pancasila. Sekarang agama apa saja yang dia maksud? Yang di situ kan pasti agama Islam ya. Pada 17 Agustus itu agama Islam karena pakai hijab. Jadi kita artikan balik maksud dia yang musuhnya itu adalah agama Islam. Iya. Jadi pada waktu pengukuhan kemarin itu
18 orang yang seyogianya berhijab itu dipaksa atau tidak diperkenankan memakai hijab. Alasannya ada sementara pendapat yang mengatakan mereka itu sudah menandatangani kesediaan untuk mengikut semua aturan. Tetapi memakai hijab itu hak setiap peserta, ya, satu. Kemudian setelah pengukuhan pada pelaksanaannya, ya, 18 orang itu tetap memakai hijab. Kenapa? Karena kami atau semua warga atau semua netizen, ya, protes menolak itu, ya. Jadi sebetulnya rezim ini ada kecenderungan pada rezim ini. Dia upayakan dulu melemparkan dulu idenya, gagasannya yang berbeda dengan kaidah-kaidah agama. Kalau ada protes, itu mereka langsung merubah. Jadi menurut saya kita tidak boleh lelah untuk terus berjuang, untuk terus melawan apapun yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah Pancasila yang sudah jelas menjadi pedoman dan falsafah negeri kita. Ya. Ya, silakan Mas Heru mau lanjutkan. Jadi kembali ke figur ini, ya. Dia yang bersangkutan pernah menjadi rektor, ya, di Universitas UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Di Februari 2018 dia membuat peraturan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi. Dan itu diprotes. Artinya sekali lagi ini membuktikan bahwa dia ini memang sudah punya niat, ya, untuk melawan atau menyingkirkan aturan agama. Itu saya pikir, apalagi mohon maaf, saya di dada kanan saya masih ada simbol GWK, Gerakan Waspada Komunis. Artinya saya akan terus juga mengingatkan, ya, kepada semua pihak, kepada Indonesia, bahwa komunis ini masih ada, ya, walaupun tidak berpartai. Ya, jadi kalau orang bilang komunis gaya baru atau PKI gaya baru, tapi gerakannya ada. Jadi tolong jangan sampai kita lengah, kita harus waspada. Gitu. Ya, kita harus waspada, terus waspada, tidak berhenti, tidak lelah untuk terus berjuang. Ya. Tentunya ini bisa ditindaklanjuti dengan suatu pemecatan, ya, karena itu melanggar ketentuan kan, melanggar undang-undang juga, melanggar falsafah negara kita. Ya, jadi saya pendapat gini, pemecatan berarti kan dari atasannya memecat dia, nggak mungkin itu. Itu pasti pesanan di atas juga kalau menurut saya. Nggak mungkin dia lakukan sendiri. Justru yang kita harus cat tuh di atasnya dia. Nah, itu dia. Yang milih dia siapa? Itu Ya kan? dia. Itu dia. Ya, siapa yang milih dia? Siapa yang harus memecat? Sedangkan TNI Polri yang ada juga yang pakai hijab, ya. Tidak ada perjanjian, kalau untuk sesuatu kita nggak boleh pakai hijab tuh nggak ada. Kok tiba-tiba begitu? Jadi udahlah, memang rezim brengsek ini. Jadi memang kita terus-menerus harus mengkritisi semua kebijakan sekecil apapun, sedetail apapun yang diutarakan oleh rezim ini, ya. Jadi terus kita tidak berhenti, terus kita kritisi walaupun itu detail. Katakanlah, ya, walaupun itu detail, tetapi semua yang mereka utarakan itu sebetulnya selalu berusaha untuk menggugah atau, ya, mendorong kita untuk terus kritis. Satu lagi, mereka melarang dalam tanda petik paskibraka menggunakan hijab. Tapi lihat, kalau kasus pidana di pengadilan, perempuan tersangkanya suruh pakai hijab, itu kan nggak betul itu. Itu kan kesannya kan berarti kan benar-benar memojokkan Islam, seolah orang-orang tersangka perempuan itu Islam semua. Padahal kan jelas itu bukan. Iya. Ya, jadi ini sekali lagi ini kita harus tingkat kewaspadaan, kita nggak main-main untuk itu. Iya, jadi berarti kita juga harus mengkritisi dan menolak itu, ya. Kalau memang tersangka di pengadilan itu selama ini tidak memakai hijab, ya. Jangan dipaksa pakai hijab. Iyalah. Kasus di Bali kan begitu, di pengadilan Bali jelas orang Hindu, begitu tersangka pakai hijab, orang bingung ini gimana ceritanya. Jadi ini ada semacam skenario terselubung bahwa ini
mendiskreditkan Islam. Skenario terstruktur. Ya, terstruktur, betul. Skenario terstruktur yang intinya sebetulnya di belakangnya adalah komunis. Ya, Ya, komunis. Iya. Tadi saya ingat waktu dibilang pakai apa si tersangka dipakai hijab, saya ingat nih, udah wapres apa cawapres sih dia, tiba-tiba dikasih gelar Gus Dur, pakai songkok, pakai ini, apa maksudnya? Cari dukungan dari orang Islam juga kan? iya. Iya kan dipakai, Iya. tahu dikasih gelar Gus, dipakein baju panjang, gamis, dipakein ini songkok. Ini apa maksudnya coba? Kalau lu mau Aneh nyari juga tuh. nyari suara dari rakyat, pura-pura jadi orang Islam baik, Tipu. tipu. Ya. Oke, jadi memang rezim ini kalau mau dirinci itu sudah puluhan tipu Ya. terhadap rakyat di negeri ini. Maka sekarang kita kembali lagi ya kepada UI Watch untuk tetap terus memperjuangkan veritas, Probitas Justisia. Ya, saya rasa cukup ya kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih banyak Mas Heru, terima kasih banyak Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. One Kawan TV 1.